Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi kombinasi bisnis dalam materi goodwill dan diskon. Jadi, dari sudut pandang akuntansi, PSAK 19 tentang aset tak berwujud menyatakan bahwa goodwill merupakan aset yang menunjukkan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset-aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individu dan secara terpisah diakui. Jadi sebuah aset dianggap dapat diidentifikasi sehingga harus secara terpisah diakui. Apabila dari bisnisnya dapat dipisahkan atau berasal dari kontrak atau hak lainnya. Pihak pengakuisisi mengukur dan mengakui goodwill dari kombinasi bisnis berdasarkan hubungan antara nilai wajar perusahaan yang diakuisisi dan nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi. Jadi selisihnya itu nanti diakui sebagai goodwill. Sebagai contoh perhitungan goodwill, di sini diasumsikan bahwa PT Angkrodok mengakuisisi seluruh aset PT Sandoso sebesar 400 juta. Ketika nilai wajar aset bersih teridentifikasi PT Sandoso adalah 380 juta, maka di sini goodwill sebesar 20 juta diakui, yaitu selisih antara total yang dipertimbangkan dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi. Apabila sebagai ganti akuisisi aset PT Angkrodok mengakuisisi 75% saja. Jadi yang sebelumnya 100%, yang ini adalah 75%. Dari saham biasa PT Sandoso senilai 300 juta. Dan nilai wajar kepentingan pengendali selisihnya yaitu 100 juta. Maka goodwill dihitung sebagai berikut. Nilai wajar aset yang diberikan PT Angkrodok 300, nilai wajar kepentingan pengendali 100, maka totalnya adalah 400 juta. Sedangkan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi yang diakuisisi nilainya adalah 380 juta. Maka di sini nilai dari goodwill adalah 20 juta. Jadi perhatikan bahwa jumlah goodwill tidak terpengaruh oleh fakta bahwa apakah mengakuisisi 100% pihak yang diakuisisi atau kurang dari itu. Akan tetapi nilai wajar kepentingan pengendali memiliki pengaruh terhadap jumlah goodwill yang diakui. Pembelian dengan diskon. Terkadang nilai wajar yang dipertimbangkan dalam sebuah kombinasi bisnis bersama dengan nilai wajar ekuitas yang telah dimiliki pihak yang diakuisisi dan nilai wajar kepentingan pengendali pihak yang diakuisisi. Mungkin kurang dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, sehingga di sini menghasilkan pembelian dengan diskon. Jadi hal ini mungkin terjadi misalnya dengan penjualan yang dipaksakan. Ketika pembayaran diskon dilakukan, tapi ini jarang terjadi ya. Jadi pengakuisisi harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa semua valuasi data akuisisi telah sesuai. Ini ilustrasi untuk pembelian dengan goodwill dan diskon. Kita yang pertama adalah dengan goodwill dulu. Ini merupakan laporan keuangan PT Songkok. Terdapat data nilai buku dari kas dan piutang 45, sedangkan nilai wajarnya 45 sama. Untuk persediaan nilai bukunya 65 juta dan nilai wajarnya 75. Maka ketika kita mengakuisisi, maka yang kita catat adalah nilai wajarnya. Jangan lupa ya, kita menggunakan nilai wajar. Di sini dari laporan keuangan PT Songkok tadi, PT Pututaka mengakuisisi PT Songkok di mana nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi PT Songkok diestimasi tadi 510 juta. Di sini PT Pututaka menerbitkan saham untuk PT Songkok 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 per lembarnya. Jadi saham yang diterbitkan tersebut memiliki nilai wajar sebesar 610 juta. Jadi selisih
nanti selisih antara total harga beli dan nilai wajar aset bersih dicatat sebagai goodwill. Jadi di sini maka di sini PT Pututaka mencatat karena sudah mengakuisisi maka PT Pututaka mendapatkan seluruh aset dan liabilitas PT Songko. Jadi kas, persediaan, tanah, bangunan, dan paten semua sesuai dengan nilai wajarnya. Liabilitas lancar tadi yang PT Songko miliki kita akui juga senilai 110 juta, sedangkan yang dikeluarkan modal sahamnya 100 juta, agio sahamnya 510 juta, maka di sini selisihnya kita catat sebagai goodwill yaitu 100 juta di debit ya. Jadi goodwill muncul dan kita catat di sebelah debit. Untuk contoh transaksi dengan diskon dengan laporan keuangan yang sama dari PT Songko ini ya. Jadi laporan keuangan PT Songko ada nilai buku dan nilai wajar, nilai wajarnya totalnya adalah 510 juta. Di sini PT Pututaka mengakuisisi PT Songko secara tunai dengan nominal 500 juta. Walaupun nilai wajar dari aset bersih tersebut PT Songko ini adalah 510 juta. Jadi di sini pembelian dengan diskon. Maka PT Pututaka mencatat kas, persediaan, tanah, bangunan, dan paten sebesar nilai wajarnya. Oh ini salah. Goodwill ini dihapus. Jadi nih, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan paten sebesar nilai wajarnya, liabilitas lancar, kita akui juga sebelah kredit 110, kas karena kita mengakuisisi secara tunai maka kas keluar senilai 500 juta. Di sini ada selisih 10 juta yaitu keuntungan pada pembelian PT Songko, yaitu 10 juta. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusi di WhatsApp group. Silahkan jika masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya melalui WA group. Jadi semua teman-teman bisa saling sharing ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.